Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di live Instagram Pajak Smart. Setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Oke, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya apabila ada yang mau bertanya. Saya akan usahakan menjawab semampu saya. Dan seperti biasa teman-teman, saya perlu disclaimer dahulu ya di awal bahwa semua yang gua sampaikan di video ini maupun di seluruh channelnya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi saya 100% gitu ya guys. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi ya apabila ada yang salah teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jadi Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Mohon teman-teman konsultasikan dengan AR Anda atau ke konsultan pajak Anda masing-masing apabila ada masalah perpajakan yang pengen Anda selesaikan gitu teman-teman ya. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Dan by the way teman-teman, di bulan Oktober nanti ya, mungkin 3 minggu lagi kita akan buka kelas baru program KPP, yaitu program konsultan pajak pinter ya guys. Program konsultan pajak yang pinter. Ini adalah pertama dan satu-satunya teman-teman di Indonesia ya. Saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak dan akunting dengan metode digital KPP ya. Pelatihan intensif selama 3 bulan. Betul-betul teman-teman dilatih selama 3 bulan setiap seminggu sekali untuk menjadi konsultan pajak yang pinter gitu. Silakan teman-teman yang mau belajar di situ atau Anda seorang konsultan pajak atau yang masih baru atau yang calon konsultan pajak juga bisa, masih kuliah juga bisa masuk ke program kpp.com ya, www.programkpp.com gitu teman-teman. By the way, nanti ini adalah program season kedua ya. Ini season kedua setelah yang di bulan Juni kemarin. Ini yang Oktober season kedua dan season yang terakhir teman-teman. Ini yang terakhir saya tidak akan lagi mengadakan yang 3 bulan intensif seperti ini. Cukup 2 season saja mengajarkan pelatihan 3 bulan intensif seperti ini. Ya, segera teman-teman kontak ke programkpp.com ya. Jangan sampai kelewatan kesempatan buat teman-teman konsultan pajak maupun calon konsultan pajak untuk jadi konsultan pajak pinter gitu teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disampaikan di bagian komentar ya. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Liana 1298. Malam kok, mau tanya. Orang pribadi PKP apakah wajib menerbitkan faktur pajak? Jawabannya iya, Bu. Soalnya saya sewa gedung kok, dia OP tapi PKP. Saya sewa gedung, dia OP PKP. Maka Bu, dia wajib menerbitkan faktur pajak. Itu yang sepemahaman saya begitu ya, Bu. Jadi kalau dia OP, dia PKP, dia punya gedung dan dia sewakan, maka dia tetap harus buka faktur pajak seperti biasa. Setahu saya seperti itu, Bu. Nah, semoga membantu Bu Liana. Bapak Gomez 5284. Kok, kalau OP-nya sudah status ibu rumah tangga, NPWP di profilnya status KLU-nya isi sebagai apa ya? Wah, KLU untuk ibu rumah tangga ya? Coba ibu masuk ke bagian status di KLU-nya, bisa nggak di situ di-uncentang semua, di tidak centang semua bisa nggak? Nah, dicoba dulu ya. Kalau emang tidak bisa dihilangkan centangannya, pilih salah satu, mungkin pilih lainnya. Kan di situ KLU ada 4 tuh ya, ada yang lainnya paling bawah. Nah, pilih yang lainnya, tuliskan di situ ibu rumah tangga. Mungkin begitu ya Bu ya. Setahu saya begitu mungkin ya, karena saya nggak pernah ngerjain SPT ibu rumah tangga sih. Tapi saya rasa bisa. Pilih bagian lainnya, tulis ibu rumah tangga di situ. Semoga terbantu Bu Gomez, Pak Gomez. Ibu Yunita CP, malam kok mau tanya. Apa maksudnya agen asuransi jadi PKP? Lalu untuk di pembuatan SPT nanti pengaruhnya apa? Nah, ini sampai sekarang masih belum jelas nih Bu. Agen asuransi juga masih bingung, perusahaan asuransi juga masih bingung. Tetapi yang saya pahami, yang kita pahami sampai saat ini, kalau agen asuransi itu punya omset, punya penghasilan masih di bawah 4,8 M, maka dia tidak perlu jadi PKP. Oke? Tetapi kalau di atas 4,8 M, maka sepertinya dia harus jadi PKP. Gitu. Terus bagaimana cara perlakuan PPN-nya? PPN-nya itu PPN nilai DPP khusus ya, nilai khusus, dan dipotong langsung, dipungut langsung oleh si perusahaan asuransi. Yang saya tangkap seperti itu Bu. Jadi si agen asuransi nggak usah pusing, PPN ini akan diurus oleh si perusahaan asuransi.
gitu. Tetapi kalau sudah punya penghasilan lebih dari 4,8 M setahun, artinya penghasilan dia lebih dari 400 juta sebulan, maka ada baiknya dia pakai konsultan pajak deh. Coba cari tahu gimana persisnya, cara teknis pekerjaannya gimana gitu, Bu. Nah, tapi saya rasa nggak akan pusing lah, nggak akan terlalu bikin dia pusing sih. Harusnya si perusahaan asuransinya yang bakalan pusing, gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Yunita. Oke, Bapak Alfred 203. Mau tanya, ikut PPS tapi sampai sekarang belum terima suket. Apa yang harus dilakukan? Oke, langkah pertama adalah Bapak masuk ke DJP online, Bapak pilih program layanan, terus pilih yang namanya program pengungkapan sukarela kan. Nah, kan sudah ada lagi tuh menunya. Bapak masuk ke menu itu, Bapak pilih cetak ulang suket di situ. Di situ ada menunya, cetak ulang suket ya, Pak. Di menu PPS di DJP online. Nah, kalau memang di menu Bapak belum ada, Bapak perlu daftar dulu. Bapak perlu kembali ke profil, pilih pendaftaran aktivasi, Bapak aktifkan dulu PPS-nya. Setelah diaktifkan, baru Bapak kembali lagi, masuk lagi, login ulang, maka di situ ada lagi namanya program PPS di situ, Pak. Kalau masih belum ada, maka Bapak bisa hubungi ke AR. Nggak ada masalah. Yang penting Bapak yakin ya, kemarin sudah lapor Pak ya, yakin ya. Jangan sampai ternyata belum lapor, baru bayar doang, itu cilaka. Mesti ngomong ke AR kalau gitu. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah, tinggal ke DJP online, pasti masih ada menunya. Semoga terbantu Pak Alfred. Bapak Cindraka, Pak, tentang konsultan pajak pintar harus punya dasar apa? Sebaiknya sih Pak ya, punya dasar akunting dan pajak. Karena kan kita mau jadi konsultan pajak nih, kalau bisa punya dasar. Tetapi kalau Bapak nggak punya dasar, tetap bisa, tetapi bekerja lebih ekstra keras. Lebih ekstra keras. Bapak mesti belajar lagi apa itu PPH, apa itu PPN, apa itu KUP, belajar lagi undang-undangnya, begitu sih Pak. Apa itu jurnal, apa itu debit, apa itu kredit, mesti belajar lagi. Gitu. Jadi kalau memang belum punya dasar, tetapi mau jadi konsultan pajak, itu bisa. Bisa. Cuman ekstra keras, belajar lebih keras gitu. Tetapi orang-orang memang sudah background-nya dari akunting atau dari pajak, ya dikit-dikit dia sudah tahu gitu. Gitu Pak Cinta. Semoga terbantu Pak. Bapak Marunaga, kok mau tanya bagaimana pelaporan WP sebagai pemotong atau pemungut PPh final UMKM? Oke, jadi yang dimaksud dengan pemotong PPh final UMKM adalah badan ya, perusahaan ya. Sebuah perusahaan dia beli barang dari si UMKM. Oke, sebuah perusahaan beli barang dari UMKM atau beli jasa Bu, sorry, bukan beli barang ya, beli jasa. Jadi kalau sebuah badan PT ataupun CV dia beli jasa dari orang lain itu adalah UMKM. Oke, dia kasih jasa nih, tapi dia UMKM nih. Nah, UMKM ini dia punya suket, dia punya surat keterangan PP23. Karena dia punya suket dan dia itu bentuknya jasa, maka saya sebagai badan saya memotong. Saya memotong 0,5%. Gitu. Saya bikin e-billingnya, saya bikin bukti potongnya dari DJP online-nya, di menu KSWP, saya bayar dan saya kasih dia bukti potong. Gitu, Bu. Itu prinsipnya ya. Jadi, sebuah badan menerima jasa, kemudian si pemberi jasa itu adalah UMKM dan ada suket PP23. Gitu, Bu. Nah, itu pemahaman saya begitu. Semoga terbantu Pak Marunaga. Nah, kemudian Bapak Cindraka, kalau sudah ikut program KPP, bisa bagi-bagi proyek dari Pak Awan? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Karena kita mau betul-betul berbisnis mandiri. Jadi nggak perlu bagi-bagi proyek. Santai saja Pak. Nah, semoga terbantu Pak Cindra. Pak Junahdi Chandra, mau tanya kok, saya ada 2 cabang toko dan satu tokonya dari pribadi jadi PT perorangan. Oke, untuk stok barang pribadinya gimana ya kok? Dan pelaporannya gimana baiknya ya? Oke, jadi secara dasarnya Pak ya, secara dasarnya prinsipnya pokoknya dalam pencatatan Bapak, pembukuan Bapak, yang namanya PT perorangan dengan toko yang satu itu dipisahkan. Dipisahkan stok barangnya. Tetapi dalam prakteknya, dalam satu gudang, ya silakan saja. Nggak ada masalah. Yang penting pencatatannya nih, Pak. Pencatatan pembukuannya mesti dipisah. Gitu sih, Pak. Tapi dalam prakteknya, fisik barangnya silakan dicampur di gudang, ya nggak apa-apa. Terpaksa kan Bapak cuma punya satu gudang. Gitu, nggak ada masalah. Nah, akan lebih baik lagi kalau Bapak nanti bisa pakai konsultan pajak sih. Kalau begini, lebih baik pakai konsultan pajak ya. Gitu. Saya sih ada program pelatihan yang buat begini nih Pak. Ada program coaching buat begini. Nanti Bapak mungkin bisa hubungin saya di chatting Instagram. Nanti bisa cek kontaknya di situ Pak, di chatting Instagram. Karena ada pelatihan untuk bantu Bapak seperti ini. Gitu. Semoga membantu Pak Junahdi Chandra.
Ibu Diana Darmawan. Selamat malam Pak Wan, malam Bu Diana. Untuk PT Perorangan baru mulai sebagai konsultan manajemen. Oke. Kewajiban perpajakan bulanan dan tahunannya apa saja? Oke. Pertama ya Bu, Ibu mesti bikin pembukuan. Oke, pembukuan akunting ya. Pembukuan akunting adalah dasar dari segala-galanya nih. Semua masalah muncul gara-gara ini. Akunting yang nggak beres. Oke, dan semua masalah juga bisa diselesaikan dengan akunting. Akuntingnya beres dulu, gitu Bu. Oke, jadi pertama akunting mesti diselesaikan. Kalau Ibu nggak ngerti akunting, mungkin Ibu bisa ikut pelatihan saya, nanti bisa chatting ke chatting saya Bu untuk pelatihannya. Kita ada pelatihan untuk bantuin Ibu untuk bikin akuntingnya. Oke, yang kedua pajak ya. Jadi kalau akunting lapor tahunan Bu ya, akunting lapor tahunan bukan lapor bulanan. Tetapi untuk menginputnya perlu diinput rutin setiap hari, tiap bulan ya. Jangan nunggu akhir tahun. Kemudian pajak. Nah, pajaknya untuk PT Perorangan itu sama seperti PT-PT biasa. Ada PPh 21 kalau punya karyawan, ada PPh 23 kalau dia ada bayar jasa, ada PPh 22 kalau impor, ada PPh 0,5% kalau Ibu UMKM gitu, Bu. Jadi normal aja seperti biasa. Pada umumnya seperti biasa gitu, Bu. Kalau Ibu jadi PKP, maka ada PPN lagi gitu, Bu. Jadi intinya sih PT Perorangan maupun PT biasa itu sama saja prinsipnya. Akunting dan pajaknya sama persis gitu sih, Bu. Nah, kalau Ibu nggak paham, mungkin Ibu bisa ikut ke pelatihan saya nanti. Bukan yang PKPP ya, tapi pelatihan yang lain. Pelatihan untuk klien. Nanti bisa chatting ke saya, Bu. Nanti bisa saya infokan. Gitu, Bu Diana. Semoga terbantu, Bu. Bapak Gomez, terima kasih kawan atas infonya. Kawan is the best. Ya, terima kasih Bu Gomez, Pak Gomez. Sama-sama. Bapak Agus Tobing 73. WPOP omset belum sampai 500 juta. Tapi sudah terlanjur bayar PPh. Itu gimana ya? Oke, jadi PPh Bapak yang Januari, Februari, Maret yang masih di bawah 500 itu, Pak, yang masih di bawah 500, Bapak PBK-kan, pindah buku ya, pindah buku ke Desember, ke November, ke Oktober, gitu. Jadi Desember, Oktober, November Bapak nggak usah bayar, gitu Pak. Ya, yang Januari, Februari, Maret di PBK, dipindah bukukan ke tahun-tahun akhir, ke bulan terakhir, gitu Pak. Jadi Bapak masih bisa dapat yang 500 juta di awal-awal tahun, gitu Pak Agus. Semoga terbantu Pak. Ibu Sofia Nurulanisa. Pak, untuk program KPP itu daftarnya langsung bayar 100% atau boleh 50% dulu? Nah, ada dua cara pembayaran, Bu. Cara pembayaran pertama adalah langsung ditransfer full. Cara kedua adalah ada link Tokopedia di situ. Nah, link Tokopedia, Ibu bisa pakai kartu kredit, bisa cicilan, bisa berapa kali, 3 kali, 6 kali, atau 12 kali gitu, Bu. Nah, ada dua cara ya, bisa langsung bayar atau bisa via Tokopedia. Gitu, Bu Sofia. Semoga membantu, Bu. Lanjut ke Bapak Christian 5659. Pak, suami istri punya NPWP masing-masing. Anaknya 1. Status untuk suami KI-1 atau K1. Oke. Masing-masing punya NPWP dan masing-masing adalah statusnya itu ada pekerjaan. Gitu Pak ya. Maka statusnya KI. KI-1. Itu yang betul Pak. Nah, biasanya gitu sih. Biasanya kalau suami istri punya NPWP, berarti dia pisah harta atau dia MT yang memilih terpisah, maka ada perhitungan PHMT sehingga statusnya adalah KI, bukan K biasa ya Pak. Semoga terbantu Pak Christine. Bapak Komala, konsultan pajak pinter kalau mau ikut bayar berapa? Berapa bulan masa belajarnya? Belajar 3 bulan Bu ya, Oktober, November, Desember, setiap minggu 1 kali, antara Sabtu atau Minggu. Gitu. Jadi Oktober, November, Desember 3 bulan belajar di situ PKPP ini nanti secara live, secara online ya, secara online coachingnya. Dan juga ada pelatihan via video-video online gitu Bu. Nah, berapa bayarnya Ibu boleh langsung masuk ke program kpp.com ya, biar lebih jelas di sana program kpp.com www.programkpp.com di sana Bu Komala. Semoga terbantu Bu Komala. Oke Bu. Lanjut Bapak WTT-NBB. Saya PT rugi, mau jual saham untuk tambah modal. Apa kena PPh penjualan saham? Terima kasih. Bukan jual saham sih Pak ya, Bapak nambah saham ya kan ya. Bapak ada orang baru masukin uang menambah saham, gitu ceritanya kan. Nah, maka ini tidak ada pajaknya karena dia menambah saham. Bukan jual saham ini Pak, Bapak menambah saham, ya kan. Kalau Bapak jual saham, berarti kan Bapak yang terima duitnya, bukan PT yang terima duitnya. Sedangkan kan Bapak mau masukin modal ke PT kan, supaya bisa berkembang kan, karena dia rugi kan. Nah, karena orang baru masukin duit, maka itu namanya menambah saham, menambah modal. Maka orang itu nggak kena pajak, PT pun nggak kena pajak, karena ini bukan jual beli, ini hanyalah menambah modal saham. Gitu Pak WTT-NBB, semoga terbantu Pak.
Bapak Z Konstantin 777. Mau tanya, saya Budi. Ya Pak Budi, kalau penghasilan di bawah 500 juta setahun, itu apa memang tidak usah bayar pajak ya Pak? Jawabannya iya Pak, hanya untuk UMKM pedagang ya Pak. Hanya untuk orang pribadi dan UMKM pedagang. Dan dia punya suket PP23 ya kalau bisa. Maka dia kalau di bawah 500 juta omsetnya, maka dia tidak usah bayar pajak. Tetapi kalau orang pribadinya karyawan, pekerja bebas, agen asuransi, dokter, yang lain-lain itu tidak ya, itu berbeda ya. Itu tidak ada begitu ceritanya. Jadi yang di bawah 500 juta gratis pajak hanya untuk UMKM pedagang. Ya, gimana tahu kita pedagang atau bukan pedagang? Pedagang itu masih jual barang, bukan jual jasa. Gitu. Kalau jual jasa itu nggak bisa. Nah, tapi kalau PT perorangan jual jasa itu bisa, atau PT biasa bisa, gitu Pak. Pokoknya kalau orang pribadi, pedagang, jual barang itu bisa. Kalau orang pribadi yang bukan pedagang, maka itu tidak menggunakan mekanisme ini, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Z Konstantin 777. Ibu Christian 5659. Bapak ya, Pak, perusahaan punya SIUJK melaksanakan pekerjaan dan pengadaan barang. Kalau di kontrak barang dan jasa dipisah, PPh yang dipotong final atau tidak final? Final atau tidak final? Oke, untuk kontrak yang jasanya itu PPh final, Pak. Untuk yang barang tidak, gitu ya. Jadi untuk jasanya saja, jasa JK-nya, jasa konstruksinya itu kena PPh final. Untuk yang barangnya itu tidak PPh final, itu PPh biasa, gitu Pak. Jadi kalau bisa pembukuannya betul-betul dipisahkan tuh Pak. Mana yang perlu omset atas jasa, mana yang omset atas barang. Omset atas jasa konstruksi itu pakai PPh final, jasa konstruksi. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Christian 5659. Ibu Erin Sitomorang. Kalau PPh 23 harus lapor tiap bulan. Walaupun tidak ada pembayaran jasa PPh 23. Jawabannya tidak perlu Bu. Sorry, tidak perlu ya. PPh 21 maupun PPh 23. Kalau tidak ada yang mau dibayar ataupun dilapor, maka tidak usah lapor tiap bulan. Gitu Bu. Ya, PPh 21, 23, 4 ayat 2 tidak punya sifat untuk dilapor bulanan kalau tidak ada angkanya. Kalau dia 0, tidak ada apa-apa, maka tidak perlu lapor. Gitu, Bu. Kalau PPh 21 yang khusus Desember itu perlu lapor. PPh 21 saja ya. PPh 21 saja, khusus Desember perlu dilapor. Gitu. Yang lain nggak perlu. Gitu, Bu. Semoga terbantu Bu Erin Situmorang. Bapak Junahdi Chandra, mau tanya lagi kalau stok barang dari PT perorangan yang ditetapkan jadi PKP, apakah kita jual mesti pakai PPN keluaran? Betul, Pak. Perlu PPN penjualan ya. Sedangkan kita nggak bisa adu dengan pajak masukan lagi. Gimana solusi ke depannya maksud Bapak ini stok barang yang ada sebelum dia PKP. Gitu Pak ya? Nah, ini masalah nih. Untuk stok barang yang sebelum dia PKP, tiba-tiba dia jadi PKP, maka stok barang ini kan tidak mungkin Bapak jual dengan PPN dong. Nah, solusinya adalah, kalau saya nih ya, solusinya adalah barang-barang ini semua dijual dahulu sebelum PKP. Jadi contoh ini, PKP tanggal 10 gitu ya, maka tanggal 9 saya bikin semua barang-barang ini terjual. Gitu Pak. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak kena PPN. Nah, ketika barang ini betul-betul dijual nanti, itu kan uang masuk nih. Uang masuk hanya kita jurnal sebagai pembayaran piutang saja. Penerimaan piutang. Gitu Pak. Bukan penjualan yang nanti, tapi penjualan sudah terjadi sebelum PKP. Terpaksa Pak, begitu caranya. Nggak ada cara lain. Gitu Pak. Kalau Bapak tembak pakai PPN, mampus lah. Nggak mungkin. Rugi 11%. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Junadi Chandra. Bapak Ronaldo Miper. Konsultan pajak pintar itu apa Konsultan pajak pintar adalah pelatihan Pak ya. Program pelatihan untuk cara menjadi konsultan pajak pintar dengan omset miliaran. Gitu Pak. Dengan dilatih selama 3 bulan berturut-turut dari saya gitu. Dilatih setiap minggu. Gitu Pak. Nah, semoga bisa, kalau Bapak mau bisa daftar ke programkpp.com ya, www.programkpp.com. Kalau bisa, kalau bisa sih orang yang memang konsultan pajak atau yang calon konsultan pajak atau mahasiswa di pajak akunting gitu. Kalau di luar pajak akunting bisa sih, cuman akan lebih keras pekerjaannya gitu. Semoga terbantu Pak Ronald. Bapak Ibu Erin Situmorang, linknya apa ya Link untuk apa ya Bu? Maaf, link untuk program KPP ya. Kalau program KPP itu programkpp.com ya. www.programkpp.com gitu Pak. Semoga bantu Bu Erin. Bapak Gomez, ikut pelajaran KPP itu ada ujian di akhir pelajarannya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Ini adalah pelatihan bisnis Pak, bukan pelatihan kuliah. Jadi ini pelatihan buat ngajar kita jadi bisnismen ya, belajar bisnis. Jadi bukan ujian pajak akunting ya, bukan. Jadi ini untuk pajak, untuk bisnis Pak. Semoga terbantu Pak Gomez.
Ibu Diana Darmawan. Pak Awan, kalau penjualan jasa konsultasi manajemen harus bayar 0,5%, cukup bayar PPh 23 tiap bulan atau harus lapor juga? Kalau iya, bagaimana caranya dan setiap tanggal berapa setiap bulannya? Oke, jadi Ibu ini ada perbedaan persepsi nih, Bu. Ada dua macam pajak yang sedang Ibu ngomongkan nih. Yang 0,5% itu bukan PPh 23 ya. Yang 0,5% adalah PPh 4 ayat 2 final. Oke. Yang PPh 23 adalah PPh atas jasa. Ini lain ya. Yang 0,5% adalah PPh final 4 ayat 2. Itu dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Dan tidak perlu dilaporkan. Karena belum ada PMK mengenai pelaporannya. Oke, itu 0,5%. Untuk PPh 23, jika Ibu menerima jasa dari orang lain. Jadi Ibu kan penjual jasa, tetapi Ibu juga terima jasa dari orang lain nih. Nah, orang itu bukan UMKM nih. Maka Ibu potong PPh 23. Nah, senilai 2% itu dibayar maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dilapor maksimal tanggal 20-nya. Oke, bayar tanggal 10, lapor tanggal 20. Oke, kalau yang 0,5% itu bayar tanggal 15, lapornya tidak usah. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu ya. Gitu, Bu Diana. Nah, buat teman-teman yang ini ya, yang punya PT perorangan, yang punya bisnis, kemungkinan perlu coaching, perlu pelatihan. Kalau nggak mau pakai konsultan pajak gitu ya, mungkin bisa pelatihan saja. Saya ada pelatihannya, tapi bukan PKPP ya. Pelatihan untuk klien kita bantu untuk akunting dan pajaknya. Juga sama nih kita latih setiap bulan nih. Setiap minggu, dilatih setiap minggu dan selama 12 bulan ke depan. Gitu, Bu, ada pelatihannya. Semoga terbantu, Bu Diana. Bapak Redmi Note 96610. Malam kok. Mau tanya, kalau CV, apakah direktur di CV boleh terima gaji dan direktur termasuk pemilik? Oh, kalau CV tidak ada gaji, ya. Jadi yang namanya pemilik CV itu tidak ada terima gaji, Pak. Pemilik CV hanya menerima prefer. Prefer dari atas laba ditahannya, atas pembagian laba ditahan. Gitu sih, Pak. Setahu saya seperti itu. Belum pernah ada klien saya yang CV itu terus menggaji diri sendiri, itu nggak ada. PT biasanya kalau menggaji. Jadi kalau CV ada untung ya dia ambil aja langsung. Gitu, prefer kan. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Oke. Lanjut. Ibu Dian, mohon maaf. Oke. Lanjut, Pak Wona Liang. Malam kok Awan mau tanya, kalau PPh sewa atas bangunan sudah bayar pajak tapi lupa lapor, sudah lewat beberapa bulan, apa boleh tetap lapor nggak apa kalau telat? Oke, jadi Pak Wona Liang silakan dilapor Pak, tapi akan telat ya. Telatnya itu nanti kena denda 100.000. Udah gitu doang. Kan sudah bayar ya. Kalau sudah bayar, hanya kena denda telat lapor saja. Denda telat lapor itu 100.000. Itu doang sih Pak. Kalau telat bayar nanti denda 2% per bulan. Tapi Bapak sudah bayar kan, jadi nggak ada denda telat bayar. Hanya denda telat lapor saja, 100.000 doang. Itu sih Pak. Semoga membantu Pak Wananda. Ibu Shirley Titi. Selamat malam Bu. Mau tanya, saya pegawai swasta dengan pelaporan gaji di bawah PTKP. Belum punya MPWP. Jika saya mau buat MPWP, bagaimana pelaporan SPT saya jika saya memiliki tabungan? Oke. Nggak ada masalah, Bu. Ibu boleh bikin MPWP, kemudian lapor penghasilan seperti biasa. Penghasilan di bawah PTKP, sehingga tidak kena pajak. Kemudian kan ada tabungan. Jadi nggak ada masalah sih. Yang penting kan tabungannya itu pasti lebih bawah dari penghasilan dong. Pasti lebih kecil dari penghasilan dong. Kan ada penghasilan, dipakai buat biaya hidup, sisanya itu buat tabung. Kan gitu. Berarti tabungan Ibu pasti lebih kecil daripada penghasilan Ibu. Tapi kalau tabungan Ibu lebih besar daripada penghasilan Ibu, nah berarti kan ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, itu yang ceritanya berbeda nanti. Kalau begitu ceritanya, maka Ibu perlu ketemu konsultan pajak. Gitu sih, Bu. Tapi saya rasa kalau penghasilan di bawah PTKP, tabungan nggak seberapa banyak, maka nggak usah punya MPWP, Bu. Nggak perlu punya MPWP. Nggak perlu. Karena orang yang perlu bayar pajak dan perlu punya MPWP adalah orang yang sudah punya penghasilan di atas PTKP. Gitu sih, Bu Shirley. Semoga membantu, Bu Shirley titik. Ibu Komala, kok mau tanya, pemegang saham ambil dividen, apa perlu kita bayar pajak dividennya? Oke, jadi saat ini pemegang saham ambil dividen, semua perpajakan dikembalikan kepada si orang pribadi itu. PT sudah tidak potong lagi, ya. Kalau dulu kan PT potong 10%. Kalau sekarang PT sudah tidak perlu potong lagi, semua perpajakan diserahkan kepada si orang pribadi itu. Biarlah dia yang memilih mau bayar atau tidak bayar. Oke. Nah, orang pribadi itu kalau dia investasikan, maka dia 0%, nggak usah bayar. Tapi kalau dia pakai untuk biaya hidup, maka dia bayar 10% PPh dividen. Gitu, Bu.
Ya, kalau dia investasikan selama 3 tahun berturut-turut, maka dia tidak usah bayar pajak dividen. Ya, yang dimaksud investasi itu adalah taruh di tabungan, deposito, SBN, beli mobil, beli rumah, beli tanah, beli saham, beli apapun. Pokoknya tidak untuk biaya hidup aja. Nah, tapi kalau dia pakai buat biaya hidup, maka itu kena 10%. Gitu. 3 tahun Bu ditahan ya. Semoga membantu Bu Komala. Bapak Zarnia Neti, Ibu ya. Satu perusahaan bergerak di bidang trading dan jasa konstruksi. Apakah PPh tahunnya boleh digabung atau harus dipisah? Dipisah Bu kalau bisa ya, karena kan ini beda nih. Jasa konstruksi itu kena jasa konstruksi yang 2%, 3%, 4%, atau ada perubahan lagi kalau nggak salah deh. Kalau trading itu trading, lain lagi ceritanya. Beda sih Bu. Jadi trading itu gunakan PPh biasa yang 22%, jasa konstruksi menggunakan PPh final. PPh final jasa konstruksi. Itu Bu Jarni. Semoga membantu Bu. Bapak Sudiarta 1691. Malam kok. Kalau kita PKP kemudian punya pendapatan lain-lain, apakah perlu terbitkan faktur? Nah, pendapatan lain-lain ini seperti apa nih Pak? Kalau dia jual aset, maka perlu buka faktur. Kalau dia pendapatan lain-lain itu dari selisih kurs, tidak perlu buka faktur. Kalau pendapatan lain-lain itu dari bunga deposito, tidak usah buka faktur. Gitu Pak. Tergantung apa nih kasusnya pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan lain itu dari memberikan jasa atau barang, maka dia terhutang PTN. Intinya ada penyerahan nggak? Ada penyerahan barang atau jasa yang kena pajak nggak? Kalau ada, maka dia terhutang PPN ya. Tetapi kalau sifatnya penghasilan lain-lain itu kayak selisih kurs, kayak bunga deposito, itu nggak perlu kena PPN. Gitu Bu Pak Sudiarta. Semoga membantu Pak. Bapak Cindra, saya lulusnya, maaf Pak terpotong. Mengenai apa Pak? Mohon maaf Pak Cindra kepotong. Bapak Christian 5659. Pak, kalau beli saham di aplikasi, pada saat lapor pajak SPT tahunan di perincian harta, saldo yang ditulis saldo pada saat beli atau pada saat saldo 31 Desember. Kalau 31 Desember berarti saldonya sudah ditambah dengan imbal hasilnya. Oke. Jadi pada prinsipnya sih Pak ya, gunakanlah harga perolehan yaitu harga beli. Tetapi dalam prakteknya kan kita jual beli saham nih, kita beli, kita jual, kita beli, jual, beli, jual, sehingga kita nggak tahu lagi nih harga modal berapa. Ya kan? Kalau kita tidak tahu lagi harga modal berapa, maka kita cukup laporkan nilai terakhir, yaitu market value. Oke? Sekarang kalau market value sudah naik, bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Karena kalau saham itu, market value-nya naik, saham itu sudah PPh final. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Jadi kalau saham itu sudah menggunakan PPh final, sehingga berapapun yang Bapak laporkan nilainya, mau naik mau turun, itu sudah tidak pengaruh lagi, Pak. Karena sudah PPh final ketika terjadi penjualan saham. Gitu, Pak Christine. Semoga membantu, Pak. Bapak Cindra, Kak, saya lulus atas akunting S1 20 tahun yang lalu. Kira-kira bisa nggak ikut KPP-nya Pak Awan? Oke, jadi sebenarnya bisa nih Pak Cindra. Bisa ya Pak, tetapi PKPP ini adalah sangat-sangat bersifat digital Pak. Kita akan main semuanya main digital. Google Meet, Google Chrome, kemudian internet, posting Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ini betul-betul main internet. Kalau Bapak gaptek, Bapak perlu pikirkan, mau nggak? Kalau mau, Bapak mesti belajar lebih keras. Gitu, berbeda dengan yang lain gitu. Jadi, ini betul-betul kita akan memanfaatkan dunia digital. Gitu sih Pak Cindra. Kalau Bapak siap, bisa. Tapi kalau Bapak merasa berat atau gaptek, agak berat nanti Pak. Agak berat. Tapi silakan kalau Bapak mau ya. Gitu. Semoga membantu Pak Cindra. Bapak Ibu Liana 1298. Kok saya sudah masuk ke www.programkpp.com tapi belum ada balasan kok. Saya berbuat ikut mohon maaf Bu mengenai di situ ada chatting WA-nya Bu. Ibu bisa chatting WA ke manajernya, Ibu Nana di situ namanya Ibu Nana. Bisa langsung chatting ke manajer Ibu Nana di situ. Nah, tunggu sebentar mungkin lagi sibuk orangnya Bu. Di situ ya. Kalau menunggu balasan mungkin sebentar lagi ya. Mungkin lagi sibuk. Mungkin lagi online orangnya gitu Bu. Nanti akan dibalas oleh si manajer Ibu Nana namanya. Semoga membantu Bu Liana. Ya. Oke. Bapak Gomez, dividen yang ditahan 3 tahun itu kita endapkan di tabungan saja bolehkah? Boleh Pak, silakan. Artinya tidak dipakai untuk beli SBN bisakah kok? Bisa Pak, bisa. Yang penting masih ada barangnya. Kalau di dalam tabungan sudah boleh dibilang sebagai investasi. Boleh. Di dalam deposito, tabungan, pokoknya tidak dipakai untuk makan aja gitu. Silakan Pak, ditahan di sebuah rekening, di sebuah bank selama 3 tahun itu silakan saja.
itu sudah bebas dari dividen, tidak usah kena 0%. Tetapi perlu lapor ya Pak, ingat, yang namanya dividen investasi harus dilapor setiap tahun selama 3 kali berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut dilapor di awal tahun sebelum 31 Maret. Ya, buat teman-teman yang investasi yang mau gratis pajaknya, selain diinvestasikan harus dilapor di DJP online di menu yang namanya e-reporting investasi dividen. Ya, setiap tahun, setiap awal tahun selama 3 kali berturut-turut. Gitu Pak Gomez. Semoga terbantu Pak. Bapak Kavia Katun. PT saya ada potensi bisa LB. Kalau kita mengajukan pengembalian pendahuluan, itu bisa diperiksa. Oke, pengembalian dan pendahuluan, kalau nilainya kecil dan profil WP-nya itu tidak berbahaya, maksudnya tidak berpotensi besar, biasanya akan dibantu didahulukan, dibantu dipercepat, Bu. Apakah bisa diperiksa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Gitu sih, Bu. Alangkah baiknya, kalau Ibu memang merasa sudah betul, Ibu maju aja, nggak ada masalah. Kalau Ibu merasa sudah betul, yakin siap diperiksa, nggak ada masalah sih. Dan kita juga nggak masalah. Harusnya kita nih punya mindset siap diperiksa, Bu. Harusnya begitu, nggak ada masalah sih. Nah, kalau bisa sih Bu ngomong ke AR dulu deh. Ngomong ke AR, Pak, saya bakal LB nih. Saya siap-siap untuk pengajuan pengembalian pendahuluan ya, Pak. Bisa dibantu, Pak? Gitu. Kalau AR ya kira-kira mau bantuin, ya udah langsung lanjut. Tapi kalau AR tipenya, Bu, jangan dulu, Bu. Nanti saya periksa loh. Nah, Ibu, kalau gitu Ibu cek dulu SPT Ibu. Kalau Ibu merasa berani, kita maju aja, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau diperiksa ya nggak apa-apa. Kalau diperiksa kan paling pemeriksaan kecil gitu kan. Gitu. Nggak ada masalah sih, Bu. Semoga terbantu Mbak Kavia Katun. Bapak CV Barokah 33. Kok mau tanya, NIK sama dengan NPWP, itu bagaimana maksudnya? Apakah semua sudah terekam di pajak? Artinya gini Pak, di masa depan, mulai sekarang udah bisa sih, mulai sekarang udah bisa, NPWP itu sama dengan NIK, NIK sama dengan NPWP. Gitu. Artinya pajak itu sudah tidak lagi mengenal yang namanya NPWP 15 digit, itu udah nggak ada. Yang namanya NPWP orang, yaitu nomor NIK dia, itu dia. Jadi nomor NIK dia itulah NPWP dia. Oke, itu satu. Tetapi orang yang punya NPWP, punya KTP tidak otomatis punya NPWP. Itu Pak ya, jadi jangan khawatir. Buat teman-teman yang punya KTP tetapi belum punya NPWP, nggak usah khawatir, belum tentu jadi NPWP. Gitu Pak. Jadi kalau orang punya NPWP, maka NPWP itu adalah nomor NIK-nya. Tetapi orang yang punya KTP belum tentu punya NPWP. Jadi nggak usah khawatir. Kalau masih punya penghasilan kecil ya nggak usah khawatir gitu. Tapi kalau punya penghasilan besar, walaupun dia tidak punya NPWP, suatu hari akan NIK-nya itu dijadikan PKP oleh DJP gitu Pak. Semoga terbantu Pak CV Barokah. Oke. Bapak Jonathan Sutanto 8. Malam kawan, malam kau. Bagaimana cara lapor SPT penjual Tokopedia? Sedangkan saya pakai SPT SS dan saya karyawan swasta sebelum jadi penjual Tokopedia. Oke, mulai tahun berikutnya Pak, mulai tahun depan Bapak ganti formulirnya menjadi 1770 yang polos, yang biasa Pak. Gitu ya. Jadi mulai tahun depan, tahun berikutnya Bapak gantilah formulirnya menjadi 1770 yang biasa. Nanti ketika DJP online Bapak pilih status Bapak bukan lagi karyawan. Bapak pilih statusnya adalah saya menjalankan kegiatan usaha. Nah, pilih menjalankan kegiatan usaha, nanti akan muncul otomatis e-form-nya pakai e-form yang 1770 polos. Gitu, Pak. Pilih usaha gitu, Pak. Jangan lagi pilih yang penghasilan pegawai di bawah 60 juta. Jangan lagi pilih itu. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Jonathan Susanto. Bapak Wan Aliang, tanya lagi Pak Awan. Kalau saya nggak lapor, nggak apa, cuma kena denda aja ya? Oh, tadi mengenai sewa Pak ya. Kalau Bapak nggak lapor, malah nggak terbit dendanya Pak. Jadi Bapak perlu lapor dulu, baru ada denda. Kalau Bapak nggak lapor, nanti malah nggak ada denda. Nggak ada denda kalau nggak lapor. Tapi kalau nggak lapor, nanti ketika SPT tahunan, tiba-tiba Bapak lapor kan ada penghasilan sewa kan, nanti orang pajak akan panggil. Nah, kok ada penghasilan sewa tapi nggak ada laporannya? Gitu sih. Ya nggak apa-apa sih, dengan lapor aja lah Pak. Cuma bayar cepet ceng 100.000. Semoga terbantu Pak Wonaliang. Bapak Suherman 6271. MPP kita dikasih ke orang lain, bisa nggak kok? MPP kita diminta pelanggan kita, boleh nggak kok? Boleh nggak Pak? Boleh Pak, nggak ada masalah sih harusnya ya. Jadi jangan khawatir sih teman-temannya. MPP itu kan kalau kita berbisnis dengan orang, kita beli atau kita jual, dia minta MPP ya nggak apa-apa. Begitu juga sama, kalau kita mau jual barang atau kita beli barang, ya kita minta MPP orang itu juga. Jadi saling tukar MPP, nggak ada masalah sih harusnya. Nggak usah khawatir sih harusnya Pak. Semoga terbantu Pak Suherman. Ibu Erin Sitomorang.
Kok diskon 20% kode referral gimana mendapatkannya kok? Oh, tulis saja Awan 20. Ya, tulisnya Awan 20. Kode referralnya Awan 20. Gitu Bu Erin. Semoga terbantu Bu Erin. Nanti bisa langsung kontak ke WA-nya di Bu Nananya setelah prosesnya di situ ya. Semoga membantu Bu Erin. Bapak Redmi Note 96610. Kok untuk MPWP yang NE bisa buat billing pajak nggak ya? Nggak bisa Bu. Nah, atau harus diaktifkan dahulu baru bisa buat e-billing. Thank you ya kok sebelumnya. Setahu saya nggak bisa. Kalau sudah NE nggak bisa. Dia mesti aktifkan dulu baru bisa bayar, lapor dan sebagainya. Sepemahaman saya begitu ya, Bu. Tapi coba cek lagi ya. Kalau memang bisa ya nggak apa-apa lanjut. Kalau memang nggak bisa ya kalau nggak bisa mesti diaktifkan dulu gitu ya. Ya tapi kalau bisa ya bagus langsung. Setahu saya sih mesti ngomong ke AE dulu deh karena dia NE. Semoga dibantu Bu Redmi Note. Ibu Komala, kok mau tanya, PT terdaftar MPWP bulan April, PKP-nya bulan Juli. Tetapi bulan April dan Mei saya terima faktur pembelian. Nah, PPN penjualan non-PPN, apakah perlu saya bayarkan PP 23 0,5%-nya? Perlu Bu. Perlu. Jadi kalau Ibu masih baru berdiri bulan April, berarti kan ini masih baru PT-nya nih. Maka sepanjang tahun ini Ibu menggunakan 0,5%. Walaupun sudah PKP ya. Gitu, Bu. Jadi walaupun sudah PKP, Ibu tetap bayar 0,5% sampai Desember tahun ini, Bu. Sampai akhir Desember ini ya. Gitu, Bu. Walaupun PKP sudah. Jadi nggak ada hubungan antara PKP dengan 0,5%. Tetap lanjut sampai Desember. Nanti tahun depan, Januari tahun depan, ketika sudah pasti omset lebih dari 4,8 M, maka Ibu menggunakan berubah menjadi PPh yang biasa, PPh 2529. Gitu, Bu Komala. Semoga terbantu, Bu. Ibu Vivi Gandhi. Pak Awan mau tanya, kalau NIK sudah jadi MPWP, bagaimana perlakuan PPh 21 yang sebelumnya kalau tidak punya MPWP, jelas tarifnya tambah 20%. Apakah pajaknya menjadi tarif normal 2,5 tanpa tambah 20%? Nah, jadi gini Bu, tidak otomatis ya, orang yang punya NIK itu tidak otomatis jadi punya MPWP. Nah, itu Bu. Jadi orang jangan sampai salah persepsi ya. Dia punya nomor NIK KTP, belum tentu dia punya MPWP. Nah, dia mesti aktivasi dulu menjadi MPWP. Nah, barulah dia resmi punya MPWP dengan nomor NIK. Dia punya kartu baru nanti, punya kartu MPWP, tetapi nomornya nomor NIK-nya dia. Gitu, Bu. Jadi, kalau orang punya nomor NIK tetapi belum mendaftarkan diri menjadi MPWP, maka dia tetaplah kena yang 20% di atas, lebih tinggi. Gitu sih, Bu. Nah, kalau dia belum aktivasi, maka dia perlu aktivasi dulu. Dia datang ke kantor pajak, aktivasi dulu nomor NIK-nya dia, diaktifasikan menjadi MPWP. Gitu, Bu. Jadi tidak otomatis ya. Dia perlu lagi aktifkan menjadi MPWP. Semoga terbantu Bu Vivi. Bapak Burhan 0819. Malam Pak. Malam Pak. 1. Apakah aset seperti komputer dan printer yang lama yang sudah lebih dari 5 tahun bisa dijual ke CV atau PT perorangan yang baru? Penyusunan masih bisa diperhitungkan. Maksud Bapak penyusutan ya? Oke, jawabannya bisa dijual kemanapun Pak, mau PT CV baru, PT perorangan atau ke siapapun masih bisa. Yang kedua, apakah penyusutan masih bisa diperhitungkan? Jawabannya bisa. Di PT baru, ketika dia membeli barang yang bekas, ada nilainya, maka dia akan mulai menyusutkan dengan harga nilai ini. Gitu Pak. Nggak ada masalah. Dia akan boleh menyusutkan kembali selama 4 tahun ke depan ya. Tetapi PT yang lama ini, barang itu sudah bernilai nol kan? Barang itu sudah bernilai nol di pembukuan, tetapi dia jual dengan sebuah harga, maka dia ada profit, ada keuntungan. Ini kena pajak ya, seperti biasa Pak. Semoga terbantu Pak Burhan. Bapak Junahdi Cendra. Nah, kok tanya, setoran modal awal PT perorangan, kalau ada penambahan modal ke depannya, apa boleh kok? Nah, setahu saya boleh-boleh saja Pak, karena PT perorangan ini tidak ada saham dan tidak ada akte. Jadi bebas. Gitu, dia punya modal itu sama seperti CV, sepengetahuan seperti itu ya. Dan pelaporannya gimana kok baik di SPT pribadi dan di PT perorangan itu. Jadi nggak ada masalah Pak, sama seperti CV. Jadi sama seperti Bapak punya CV ya. Jadi modal yang Bapak terakhir yang Bapak miliki di PT perorangan, yaitulah dia modal yang Bapak laporkan di SPT pribadi sebagai harta yang namanya modal di PT. Gitu Pak. Nggak ada masalah. Gitu. Perlakuannya sama seperti CV. Sepemahaman saya begitu ya. Karena kan dia tidak ada akte dan modal itu tidak terbagi atas saham. Sehingga dia akan sama seperti CV perlakuannya. Gitu Pak Junahdi. Semua terbantu Pak. Pak Burhan, penyusutan. Yang tadi Pak ya? Ya. Boleh Pak, penyusutan boleh tetap dilakukan lagi.
Ibu Li Susanto, malam kawan, PT perorangan apakah boleh jadi norma? PT perorangan, jadi gini, yang namanya PT itu wajib pembukuan, ya. Yang namanya PT itu wajib pembukuan. Akibatnya apa? Akibatnya nggak ada cerita norma. Yang ada adalah pembukuan. Pembukuan laba ruginya, omsetnya sekian, bebannya sekian, laba bersihnya sekian, terus bayar pajak. Gitu, so, Ibu. Jadi PT itu nggak ada cerita norma. Norma itu hanya untuk orang pribadi yang tidak pembukuan. Maka dia menggunakan pencatatan. Nah, pencatatan itu namanya norma. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Li Susanto. Nah, Safia Katun. Kok pengajuan pengembalian itu sekarang atau tunggu sampai tutup tahun? Pengajuan pengembalian pendahuluan, Pak ya? Perlu tunggu akhir tahun dong. Tunggu akhir tahun. Ketika terjadi LB, barulah Bapak minta pengembalian kan? Kalau belum LB ya nggak bisa. Jadi status SPT-nya harus muncul LB dulu. Nah, LB ini Bapak klik nanti tuh, Bapak klik yang namanya pengembalian pendahuluan. Baru bisa dia terjadilah proses pengembalian pendahuluan itu. Yang dimulai dari pemeriksaan dan sebagainya itu. Gitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak Safia Katun. Bapak Suherman 6271. MPWP kita diminta pelanggan. Kita boleh nggak kok? Setahu saya boleh-boleh saja sih, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kita memang sekarang zamannya MPWP. Kalau bisa ya kita kasih MPWP, kita juga minta MPWP-nya dia. Gitu sih, Pak. Nggak ada masalah sih, Pak, harusnya. Semoga terbantu, Pak Suherman. Bapak Cindraka, menyambung KPP tadi, saya agak gaptek. Tapi Google Meet, IG, Facebook sih saya punya. Menguasai dikit-dikit. Kira-kira bisa ya, Pak? Jawaban saya bisa, Pak. Jawaban saya bisa ya. Cuman ini akan betul-betul main digital ya. Jadi program konsultan pajak pintar ini betul-betul bermainnya digital. Jadi kayak mengetik 10 jari juga kalau bisa menguasai. Ya kalau enggak ya nanti belajar. Gitu sih, Pak. Jadi betul-betul digital ya. Kalau memang tidak gaptek ya boleh saja sih, Pak. Silakan, Pak. Silakan masuk ke program kpp.com ya. Semoga terbantu, Pak Cindra. Bapak Ferdi HSN. Pak Awan, saya ada royalti dari luar negeri. Sudah dipotong 10% atas pemotongan IRNR. Bagaimana caranya untuk tidak kena pajak ganda? Oke, Bapak ini orang pribadi atau PT? Jadi gini, yang sudah dipotong di luar negeri, itu boleh dikreditkan namanya, Pak. Boleh dikreditkan di dalam negeri. Bapak, nanti ketika Bapak sudah ngitung SPT tahunan, kan muncul pajaknya itu. Nah, pajak ini boleh dikurangkan dengan yang sudah dibayar di luar negeri. Gitu, Pak. Nah, itulah caranya supaya tidak terkena pajak berganda. Ya. Jadi, itu namanya PPh 24. Artinya, kredit pajak luar negeri. Nah, gimana cara ngitung PPh 24? Bapak tinggal cek Google. Itu nggak gampang ngitungnya sih. Gampang sih sebenarnya, gampang sih. Cuman ada rumusnya. Gitu. PPh 24 nggak bisa langsung dikurangkan begitu aja, ada rumusnya. Nanti Bapak cek ke Google, PPh 24 namanya, pengkreditan pajak dari luar negeri. Gitu, Pak Ferdi. Semoga terbantu, Pak. Ibu Lydia Setiawan, kalau istri pisah NPWP di 2022 dan ada di akte CV sebagai direktur di 2022, apakah daftar harta yang selama ini sudah dilaporkan atas nama istri di SPT suami sejak awal menikah harus dipisahkan? Oh, tidak perlu, Bu. Harta suami dan istri, walaupun dia pisah harta, tetaplah satu kesatuan secara pajak. Oke, mau dilaporkan di masing-masing boleh, mau dilaporkan setengah-setengah boleh, mau dilaporkan semuanya di satu orang boleh, mau dipisah seperlima di suami, 4/5 di istri boleh, silakan saja. Oke, jadi suami dan istri, mau dia pisah maupun dia gabung NPWP-nya, di mata pajak tetap satu orang. Gitu. Artinya satu kesatuan, gitu, Pak. Begitu, Bu. Hartanya silakan mau dipisah saja, mau digabung juga boleh. Gitu. Yang penting kan totalnya. Yang penting total 2 orang ini hartanya itu sama. Gitu, Pak. Bu, semua terbantu, Bu Lydia. Bapak Supartowo. Malam, Pak. Pak, malam Pak Supartowo. Kalau 1770 yang polos, itu penghasilan berapa baru bayar pajak? Pada prinsipnya sama seperti biasa, Pak. Pada prinsipnya sama seperti biasa. Kalau penghasilan di atas PTKP, barulah dia bayar pajak. Oke, itu kalau dari pekerjaan. Kalau dari UMKM, itu kalau sudah di atas 500 juta omsetnya, baru dia bayar pajak. Gitu, Pak. Kalau UMKM pedagang di bawah 500 juta, dia nggak usah bayar pajak. Gitu, Pak Supartowo. Semoga membantu, Pak. Bapak Heri. Kok Awan, mau tanya, kalau pembeli kita toko A, dia kasih data KTP nama B. Faktur pajak keluaran diisi nomor NIK apa namanya juga perlu diganti B.
Apa namanya juga perlu diganti B. Alamat juga harus diganti sesuai KTP atau tempat alamat tokonya. Nah, ini susah nih, Pak. Jadi inti gini deh. Kalau kita nggak mau pusing, pokoknya dia kasih KTP-nya B, ya udah, si B inilah pembeli kita. Kita nggak usah pusing lagi. Jadi kita nggak usah berdebat lagi. Dia kasih kita KTP B, ya udah KTP si B inilah pembeli kita. Pakai nama dia, nomor NIK dia, alamat dia. Udah nggak usah pusing. Itu sih, Pak. Karena ribet nih kalau toko A dikasih NPWP B, nanti kita jadi ribet kan? Ya udah, dikasih NPWP atau KTP siapa, itulah yang kita anggap sebagai pembeli kita. Udah beres. Itu. Semua terbantu Pak Heri. Ibu Lydia Setiawan. Istri ada setoran modal di CV dan memakai uang suami. Gimana pelaporan di SPT istri? Nggak ada masalah. Jadi nanti di SPT istri akan ada satu harta yang namanya modal di CV. Nanti di SPT suami akan ada uang yang berkurang karena kan dikirim ke istri, gitu kan? Gitu Pak, Ibu. Jadi nggak ada masalah. Di suami uangnya berkurang, di istri muncul harta yang namanya modal di CV. Gitu Bu Lydia. Semoga terbantu Bu. Bapak Suherman, oke, thanks kok. Thanks sama-sama Pak. Ibu Emiliako 9988. Malam Pak Wan, malam Bu Emi. Saya mau tanya, kalau pekerjaan di bulan Juli, tapi tagihnya di bulan Agustus. Yang saya tanya, apa boleh omset dimasukkan di bulan Agustus dan bayar PPh finalnya masuk Agustus? Oke, kalau Ibu tanya yang benar adalah omset itu omset Juli. Gitu. Jadi di akunting maupun di pajak berlaku prinsip accrual. Artinya apa? Artinya ketika barang itu sudah diserahkan, disitulah terjadi transaksi dan disitulah terhutang pajak, gitu. Bukan ketika dibayar, gitu. Tetapi ketika barang diserahkan. Nah, jadi intinya adalah yang mana lebih dahulu dibayar atau diserahkan dahulu, yang mana lebih dahulu itulah terjadi transaksi. Berlaku prinsip accrual, maka disitulah sudah terhutang pajak, gitu sih Bu. Jadi yang benar adalah bulan Juli terjadi penjualan, dikirim barangnya, maka bulan Juli lah terjadi penjualan, harus bayar pajak untuk masa bulan Juli. Walaupun nanti dibayar di Agustus, di Oktober, di Desember, itu udah beda cerita. Gitu sih, Bu. Itu yang benar, Bu. Semoga terbantu, Bu Emilia. Bapak Kasnabi Residence. Kok mau tanya, kalau perusahaan kita menggunakan jasa atas nama orang pribadi, apakah jasanya dipotong PPh 21 atau 23 kok? Jasa pengurusan izin-izin. Kalau dia orang pribadi sudah jelas kita potong PPh 21 kok. Ya, itu Po Hasnabi. Kalau orang pribadi, kita potong PPh 21. Kalau dia CV atau PT, kita potong PPh 23. Gitu sih, Pak. Gitu sih kok, ya. Semoga terbantu, Po Hasnabi. Ibu Vivi Gandhi. Oke, makasih banyak Pak Wan atas penjelasannya. Makasih, Bu. Sama-sama. Bapak Abelia Alfi. Pak, kalau syarat penghapusan NPWP, badan apa ya? Ribet Pak, MPP badan mau dihapus tuh ribet sekali. Saran saya ya, MPP badan itu tidak usah dihapus saja, boleh di NE-kan, dibikin NE atau dibiarkan saja terus seperti itu, dilapor setiap tahun nihil terus setiap tahun lapor satu kali saja, nggak usah bulanan, cukup lapor tiap tahun satu kali. Gitu Pak. Nah, kalau mau hapus MPP badan tuh ribet. Pertama, mesti bikin akte penutupan dulu ya. Satu, akte penutupan. Yang kedua, semua hutang piutang harus clear. Kemudian kalau nggak salah dia mesti bikin surat di koran gitu deh, bahwa dia sudah tidak punya hutang piutang lagi, gitu. Sudah ada aktenya, semua hutang piutang sudah beres, semua pajak sudah beres, barulah dia boleh mengajukan penghapusan MPWP badan. Kirim MPWP aslinya ke kantor pajak, gitu sih Pak Abelia Alfi. Semoga terbantu Pak. Bapak Gomez, Ko, jika sesuatu saat ada emergensi mau bertanya dengan Ko, kemanakah ikut bisa kontak langsung ke Ko Awan? Bisa ke ini Pak, bisa ke chatting di sini juga bisa, chatting ke Instagram sini juga bisa, atau bisa ikut pelatihan saya. Jadi kita ada pelatihan untuk klien gitu ya, bukan PKPP ya. Kalau PKPP kan untuk konsultan pajak, tapi kalau untuk klien itu ada lagi pelatihan lain lagi. Kan di situ nanti ada grupnya, ada grup WA-nya, nanti Bapak bisa tanya di situ. Gitu. Semoga terbantu Pak Gomez. Bisa chatting aja Pak. Semoga terbantu Pak Gomez. Bapak Burhan 0819. Pak, apakah CV yang menyewa virtual office dengan kantor operasional di rumah, biaya listrik, telepon bisa dibebankan ke CV? Karena alamatnya pasti beda. Pada prakteknya Pak ya, orang biayakan semua. Pada prakteknya ya, dibiayakan. Tetapi ketika diperiksa, orang pajak akan tanya, lu alamatnya di A, kenapa listrik ini alamat listrik B? Nah, Bapak mesti kasih penjelasan. Nah, kalau penjelasan Bapak itu bisa menjelaskan, bisa
bisa masuk akal buat si pemeriksa pajak ini, boleh. Tapi kalau dia tolak, maka Bapak harus siap berdebat atau mengalah. Gitu, Pak. Kalau saya sih saya debatin, karena saya merasa saya benar. Gitu. Nah, banyak orang membebankan biaya listrik yang sesungguhnya bukan biaya PT. Ini yang tidak boleh. Kalau udah begini jangan ngotot, kita mengalah aja. Tapi kalau Bapak jelas-jelas bekerja di rumah, ya bolehlah dibiayakan. Gitu, Pak. Silakan. Semoga membantu Pak Burhan. Ibu Diana, Danawan. Pak Awan, kalau SPLN dan belum tahu kapan kembali ke Indo, untuk NPWP sebaiknya NE saja atau jangan NE dan tetap lapor SPT. Sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Jawaban saya tidak usah NE, Bu, tetap lapor saja seperti biasa. Kalau saya sih gitu ya. Karena NE ribet. Karena NE ini kan dimatiin nih. Tiba-tiba 5 tahun lagi dia lapor dan tiba-tiba muncul banyak harta. Nanti ribet. Gitu. Mending lebih baik tiap tahun dia lapor aja terus. Dia lapor terus setiap tahun, dia update terus hartanya. Ada kenaikan-kenaikan harta kan. Tetapi ada penghasilan dari luar negeri. Gitu kan. Nah, by the way, sekarang SPLN sudah wajib ada dokumen yang mesti disiapkan ya, Bu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba SPLN. Jadi kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia mesti mengajukan ke DJP untuk dijadikan SPLN. Tidak otomatis gitu. Ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Coba cek di Google, ada berkasnya. Dia mesti ke KBLI ini. Dia mesti ke KBRI di negara sana untuk minta dokumennya. Dokumen yang menyatakan bahwa dia memang di sana tinggalnya. Nanti di DJP di sini akan dikukuhkan, maksudnya disetujui sebagai SPLN. Gitu, Bu Dira. Semoga terbantu, Bu. Bapak CV Barokah 33. Kalau CV, wajib pembukuan juga, Kako? Wajib, Pak. Jadi CV, PT perorangan, pokoknya badan, mau itu yayasan, yang lain-lain gitu ya, semuanya wajib pembukuan, Pak. Pembukuan inilah sumber dari segala-galanya. Semua masalah muncul gara-gara pembukuan yang nggak beres. Itu, Pak, CV. Semoga terbantu, Pak, CV Barokah. Ibu Wulandari Robianti. Kok bisa pakai norma nggak buat OP karyawan merangkap konten kreator? Bisa. Kalau konten kreator bisa pakai norma. Ya, norma ingat ya, norma harus diajukan di awal tahun sebelum 31 Maret. Kalau dia belum mengajukan, maka untuk tahun ini dia tidak bisa pakai norma. Ya, tahun depan baru pakai norma. Gitu, Bu. Jadi norma harus diajukan di awal tahun sebelum 31 Maret. Cara mengajukannya bagaimana? Bapak Ibu mesti masuk ke DJP online, pilih namanya layanan, pilih yang namanya KSWP, ya. Setelah pilih KSWP, pilih yang namanya pengajuan perhitungan NPPN, ya. Norma perhitungan apa ya istilahnya? NPPN lah istilahnya. Pilih aja itu. Perhitungan NPPN. Kalau disetujui, maka Ibu sudah qualified menggunakan norma untuk tahun ini. Gitu, Bu Wulandari. Semua terbantu, Bu. Bapak Jonathan Susanto 8. Terima kasih atas jawabannya, Kak Awan. Makasih sama-sama, Pak. Untuk SPT 2021, bagaimana cara lapor SPT untuk penjual Tokopedia sedangkan saya sudah terlanjur lapor 1770 SS untuk 2021. Apakah kena denda? Terima kasih. Jadi gini, Pak. Saran saya nih ya. Kalau 2021 sudah terlanjur lapor, udah Bapak nggak usah pusing. Lupakan 2021. Karena ribet. Jadi lupakan 2021, fokus ke tahun ini. Nah, tahun ini di 2022 kan Bapak ada jualan lagi nih. Nah, untuk tahun ini 2022, ingat, dari 0 sampai 500 juta, nggak usah bayar pajak. Setelah 500 juta, omsetnya, Bapak bayar 0,5%. Ya, 0,5% kalikan omset setelah 500 juta, dibayar di bulan berikutnya. Setiap bulan seperti itu. Dibayar gitu, Pak. Nanti tahun depan, 2023 awal, Bapak lapor SPT 2022 kan. Nah, gantilah formulirnya pakai 770 yang polos. Gitu, Pak. Kalau Bapak berniat baik, punya waktu, nah Bapak boleh pembetulan SPT 2021. Silakan. Mau pembetulan boleh, tinggal masuk ke DJP online, pilih pembetulan untuk 2021, kemudian pilih kategorinya usaha. Nanti akan dikasih e-form. E-formnya formulirnya yang 1770 polos. Gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Jonathan. Bapak Suparto Wu. Malam, Pak. Jika 1770S berubah ke 1770, jadi bisnis di Tokopedia, statusnya masih karyawan juga. Jadi tulis di 1770-nya bagaimana? Oh, Bapak boleh ganti KLU, Pak. Jadi sekarang ini Bapak sudah boleh ganti KLU langsung di DJP Online. Gitu, Pak. Di DJP Online, di menu profil, di menu KLU, Bapak bisa ganti KLU-nya. Nah, jangan lagi ganti KLU, jangan lagi tulisnya karyawan. Bapak tulisnya di bagian kategori usaha, Bapak tulis dagang apa? Dagang pensil kah? Dagang komputer kah? Dagang baju kah? Gitu di situ. Nanti otomatis Bapak berubah menjadi pedagang di situ, Pak. Semoga terbantu, Pak Suparto. Bapak Begak.
Pak Awan, saya mau nanya, untuk PPh orang pribadi yang gratis sampai 500 juta, apakah harus dilaporkan? Jawabannya perlu dilaporkan, Pak. Tetapi PMK-nya sampai sekarang belum terbit, Pak. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman UMKM yang masih di bawah 500 juta, ataupun di atas 500 juta, itu wajib lapor tetapi belum tahu cara lapornya bagaimana. Jadi sementara nggak usah lapor dulu. Ya, sementara cukup kita bayarkan saja pajaknya seperti biasa, nggak usah lapor dulu. Ya, ingat ya bayar sebelum tanggal 15 ya, gitu Pak. Nah, mengenai pelaporan kita tunggu PMK. Kalau sudah ada PMK yang terbit, barulah kita tahu cara lapornya bagaimana, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Bega. Bapak Iful Zainuddin, maaf kalau misalnya saya baru mau buat perusahaan baru CV di bulan Oktober tahun ini. Bagaimana perlakuan PPh-nya? Apakah menggunakan PPh 25 atau 0,5% final? Oke. Jadi gini Pak, semua perusahaan baru Bapak bilang ke notarisnya, tolong ketika saya bikin NPWP, NPWP saya disetting supaya 0,5% di tahun pertama. Gitu Pak. Semua PT baru awalnya menggunakan 0,5%. Bilang ke notarisnya, ketika bikin NPWP, tolong saya daftarkan sebagai 0,5%. Jangan didaftarkan sebagai PPh 25. Karena orang boleh milih nih. Ketika bikin NPWP, orang boleh milih mau pakai 0,5 atau mau pakai PPh 25 di tahun pertama. Pilihlah yang 0,5%. Gitu, Pak. Bilang ke notarisnya. Semoga terbantu, Pak Iful Zainuddin. Bapak Esenso Officialku. Kok Awan mau tanya, sekarang kan NPWP jadi KTP. Contoh, apakah tarif PPh 23 jika ada NPWP jadi 2%, bukannya 4%? PPh 23 jika ada NPWP, memang 2%, Bu, kalau ada NPWP ya. Maksud Ibu nggak ada NPWP? Kalau nggak ada NPWP, hanya punya nomor NIK, berarti kan dia orang pribadi. Kalau dia orang pribadi, berarti kan dia kenanya bukan PPh 23, tapi PPh 21. Gitu sih, Bu. Tapi kalau Ibu tetap mau mengenakan PPh 23, maka dia tetapkan 4%, bukan 2% ya. Karena nomor NIK itu nggak cukup. Dia haruslah nomor NIK yang berubah jadi NPWP. Nomor NIK yang NPWP itu maksudnya dia punya kartu NPWP. Gitu, Bu. Jadi tidak cukup dengan nomor NIK doang ya. Nomor NIK yang sudah diaktifasi menjadi NPWP. Yaitu ada sebuah kartu NPWP. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Zenzo. Bapak JK55, makasih kawan. Makasih sama-sama, Pak. Bapak Ibu Wulandari Robianti, PPh 21 buat peserta magang gimana ya kok? Sama saja Bu, sama saja prinsipnya, nggak ada masalah. PPh 21 tinggal dihitungnya seperti biasa. Nggak ada masalah sih Bu Wulandari, seperti biasa. Bapak JK55LH, kok anak saya uang jajan di bawah UMR per bulan. Uang jajannya mau nabung beli saham, apa dia perlu bikin SPT? Kalau nilai kecil nggak usah lah Pak, lapor di SPT Bapak aja. Jadi kalau si anaknya kan dari uangnya Bapak kan, jadi anak ini kan dapat uang dari si Bapak kan, nah maka semua saham-saham dia laporkanlah sebagai hartanya si Bapak, di SPT-nya Bapak, gitu Pak, biar nggak usah pusing. Nanti ketika dia sudah punya penghasilan sendiri, sudah besar, nah barulah harta itu Bapak hibahkan ke dia, gitu. Semoga terbantu Pak JK55. Bapak Christine 5659, Pak, kalau alamat NPWP di Jakarta, nomor NIK sudah pindah ke Bekasi, apakah harus urus ke EKPP? Ke KPP awal atau ke KPP Bekasi. Nah, kalau Bapak berniat baik, Bapak perlu mengurusnya. Cara mengurusnya adalah Bapak datang ke KPP lama. Datang ke KPP lama. Iya betul. Datang ke KPP lama, bilang, "Saya sudah ganti nih NPWP nomor NIK saya sudah baru nih. Tolong diganti." Nanti NPWP lama akan menerbitkan sebuah surat yang namanya surat pindah. Nah, surat pindah ini dibawa ke KPP yang baru. Di KPP baru tinggal cetak NPWP yang baru. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Christine. Bapak WTT NBB. Pak Awan, misal saya kena denda pajak dan nggak mampu bayar. Apakah istri saya harus membayar dendanya? Jawabannya iya. Karena suami istri ada satu kesatuan secara pajak. Ya, jadi kalau Bapak punya denda dan nggak bisa bayar, uangnya jangan taruh di rekening istri. Taruh di rekening yang lain. Gitu Pak. Karena rekening istri otomatis akan terblokir kalau Bapaknya kena masalah pajak. Gitu Pak. Semua terbantu Pak WTT. Bapak Joni W86. Malam Pak Awan, kalau UMKM penghasilan di atas PTKP bagaimana? UMKM penghasilan di atas PTKP? Kalau UMKM nggak ada istilah PTKP, Pak. Jadi UMKM itu kalau pedagang tidak ada cerita PTKP. Yang ada adalah kalau di atas 500 juta baru bayar pajak. Kalau di bawah 500 juta omsetnya tidak usah bayar pajak. Tapi tidak ada istilah PTKP dalam UMKM pedagangnya. Gitu Pak Joni. Semoga terbantu Pak.
Bapak Gomez, Ko, jika suatu hari emergency, apakah bisa direct contact ke Ko untuk konsultasi? Konsultasi bisa Pak, tetapi kalau bisa dijadwalkan dulu ya, dijadwalkan dulu. Kalau mau yang murah bisa di LBP, lembagabantuanpajak.com. Gitu Pak. Semoga terbantu. Tapi kalau Bapak ikut pelatihan yang saya punya itu bisa ada grupnya sih, tinggal tanya-tanya di situ aja. Gitu Pak Gomez. Ibu Wulandari, apakah CV di bidang jasa boleh pakai PP23? Nah, boleh atau tidak boleh, Ibu coba cek ke KSWP-nya. Pilihlah suket PP23. Kalau dapat suket, berarti bisa. Tapi kalau nggak dapat suket, berarti nggak bisa. Sepengetahuan saya, CV itu agak susah. Yang bisa itu PT. Kalau PT, kemungkinan besar bisa. Kalaupun jasa, tetap bisa pakai PP23. Gitu, Bu. Tapi kalau CV kayaknya agak susah. Nah, supaya pasti, Ibu coba minta suketnya. Kalau suket PP23 terbit, berarti bisa. Gitu, Bu. Semua terbantu, Bu Wulandari. Bapak Burhan, 0819. Pak, biaya penyusutan diperhitungkan selama 5 tahun ya? Setahu saya 4 tahun, Pak. Bisa 4, bisa 8, bisa 16 ya. Kalau dia kategori barang-barang yang kecil seperti komputer, terus alat-alat elektronik, mesin-mesin kecil itu 4 tahun ya. Kalau dia besar tuh kayak mobil gitu ya. Mobil biasanya saya 8 tahun atau mesin-mesin yang besar tuh 8 tahun. Kalau yang lebih besar lagi bisa 16 tahun. Kalau rumah kalau nggak salah 20 tahun ya kalau nggak salah rumah. Itu Pak. Kalau tanah tidak disusutkan ya. Semua terbantu Pak Burhan. Bapak CV Barokah 33. Ko, ketika perusahaan kita sudah dipotong PPH 23 atas jasa, dipotong PPH 22, dan dipungut PPN, apakah setiap bulan wajib kita laporkan atau cukup dilaporkan ketika pajak tahunan saja? Satu kali sebagai pengurang. Setahu saya, Pak, kalau PPH 23 dan 22 cukup di tahunan saja. Ya, karena kita dipotong ya, bukan memotong ya. Kalau kita dipotong, cukup setahun saja dilaporkan semuanya sebagai pengurang kredit pajak. Oke, kalau PPN, Bapak harus lapor per bulan ya. Ingat, kalau PPN harus lapor per bulan. Mau dipungut, mau tidak dipungut, itu tetap lapor per bulan kalau PPN. Ya, kalau PPH 2322 dipotong, tidak usah lapor bulanan. Kalau kita memotong baru lapor bulanan. Ya, kalau PPN wajib lapor bulanan walaupun kita dipungut. Semoga terbantu Pak CV Barokah. Bapak Big 3372 Bos. Selamat malam Pak Wan, malam Pak. Saya mau tanya, kalau orang tua ada uang, sudah ikut PPS 2022. Kalau anak mau pinjam uang itu, apa harus buat laporan ke pajak Pak Wan? Saya ulang ya. Orang tua ada uang, sudah ikut PPS. Kalau anak mau pinjam uang itu, apa harus buat laporan ke pajak? Nggak perlu Pak. Itu uang-uang lu, nggak usah masalah, nggak usah khawatir ya. Silakan dipinjam, dipakai, silakan saja. Nggak ada masalah. Jadi bukan berarti harus dilaporkan ke pajak, nggak perlu. Kecuali investasi ya, kalau PPS yang investasi, maka kan dia diinvestasikan 5 tahun kan, nah harus dilaporkan di SBN. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Big. Ibu Wulandari, gimana kalau baru punya penghasilan dari pekerja bebas di bulan Mei, sedangkan mengajukan norma maksimal Maret. Nah, maka untuk tahun ini, Bu, tahun pertama ini, 2022 ini, Ibu tidak bisa pakai norma. Maka seluruh penghasilan Ibu akan kena pajak yang normal. Itu yang betul, begitu Bu. Jadi baru bisa pakai normal untuk tahun berikutnya, gitu. Tapi biasanya sih kalau saya walaupun nggak punya norma, saya tetap pakai norma. Walaupun nggak ada dapat surat keterangan norma, tetap saya pakai norma. Karena berat juga ya kalau langsung dikalikan pajaknya gitu Bu. Tapi ya mesti siap berdebat ya kalau memang nanti ketemu sama AR. Semoga membantu Bu Wulandari. Bapak Burhan 0819, terima kasih Pak untuk semua jawabannya. Sama-sama Pak. Bapak Sierra 5151. Pak Awan, jika ada CV yang mengalami musibah kebakaran sehingga tidak bisa berusaha lagi, kalau MPP ditutup apakah akan diperiksa? Jawabannya pasti diperiksa Pak. Jadi MPP ditutup pasti diperiksa ya. Atau apakah sebaiknya NE saja? Atau ada pilihan lain Pak? Menurut saya Pak ya nggak usah NE, tetap jalan saja PT-nya, CV-nya, tetap jalan seperti biasa, tetapi dilaporkan nihil setiap tahun. Gitu Pak. Jadi nggak usah ribet, cuma setahun sekali nggak masalah kan? Gitu. Daripada NE nanti ribet lagi. Atau tutup apalagi. Kalau tutup ribet Pak. Jangan tutup dah. Ribet. Mending dibiarkan laporan nihil tiap tahun. Gitu Pak. Semua membantu Pak Sierra. Oke. Ibu Kartini Sang. Pak, kalau Januari dan Februari saya sudah terlanjur bayar PPh final. Tetapi omset masih di bawah 500 juta. Oke. Solusinya adalah di PBK Bu. Jadi pajak Januari Ibu PBK ke Desember. Pajak Februari dipindah bukukan ke November. Gitu Bu, sehingga Januari Februari jadi 0. Oke, pemindah bukuannya ceritanya ya.
pajak Januari dipindah bukukan ke Desember, pajak Februari dipindah bukukan ke November. Ya, cara pemindahan bukuan gimana? Ibu datang ke kantor pajak, ibu minta formulirnya, formulir pemindah bukuan. Ibu bawa tuh bukti bayar aslinya. Bilang saya salah bayar gitu. Yang Januari harusnya ke November, yang Februari harusnya ke November. Gitu, Bu. Semua terbantu, Bu Kartini. Bapak Jonathan, terima kasih banyak atas kawan-kawan. Makasih sama-sama kok. Pak Gomez, kok Awan is the best. Terima kasih kok. Sama-sama, Bu. Pak, terima kasih. Oke. Bapak Li Susanto. Kok Awan, saya buat PT baru. Notarisnya bilang NPWP-nya keluar otomatis saat submit AHU. Jadi, di notaris tidak melalui proses pembuatan NPWP online dan tidak ada proses memilih tarif PP23. Gimana ya kok? Oke. Solusi pertama adalah Bapak masuk dulu ke DJP online Bapak. Nah, Bapak kan sudah punya DJP online ya. Masuk ke DJP online, di situ cetaklah suket PP23. Ya, DJP online di menu KSWP, di situ pilihlah suket PP23 cetak. Kalau berhasil berarti bisa PP23 0,5%. Kalau tidak berhasil, Bapak datang ke AR, bilang ke AR, Pak, ini CV saya, PT saya baru berdiri. Saya minta dong tolong diganti jadi 0,5% dong, Pak. Nah, nanti AR akan bantu Bapak untuk settingin. Gitu, Pak. Nah, jadi cara paling gampang minta suketnya. Minta suket di DJP online di KSWP-nya. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak. Lanjut. Bapak Iful Zainuddin. Maaf, saya lanjut tadi tentang perusahaan CV baru. Bagaimana terpotong, Pak? Mohon maaf. Bapak Ibu Christine. Terima kasih, Pak Wan, atas penjelasannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Terima kasih banyak, Pak Barokah. Oke. Bapak Sierra. Pak Awan, apakah hasil klaim asuransi kebakaran dikenakan pajak? Semua klaim asuransi itu bukan objek pajak, Bu. Ya, Pak, ya. Semua klaim asuransi itu bukan objek pajak. Jadi, nggak usah khawatir. Bapak Sah Petra 92. Menu PPS sudah ada kembali. Apakah bisa melakukan pembetulan PPS? Nah, untuk pembetulan PPS, kita masih menunggu PMK-nya nih, Pak. Masih menunggu peraturannya belum terbit nih. Jadi, Bapak ngomong ke AR. Bilang ke AR-nya, Pak, saya mau pembetulan PPS. Yang salahnya ini, yang benarnya begini. Jadi, saya akan bayar segini. Boleh nggak, Pak? Nah, nanti kalau AR-nya mengarahkan Bapak untuk bayar, Bapak langsung proses. Tapi kalau AR bilang ragu-ragu, ya udah kita tunggu PMK-nya. Gitu, Pak. Tapi bisa ya, pasti bisa pembetulan PPS. Itu memang sudah ada ketentuannya. Semoga terbantu, Pak. Bapak Gaby Siuchen. Pak, kalau suami pegawai swasta, jadi KLU-nya kan pegawai swasta. Tetapi istrinya usaha catering atau jual makanan. Apakah istri dapat pakai fasilitas tidak kena pajak 500 juta itu, Pak? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. Jadi si istri silakan menggunakan fasilitas yang 500 juta tidak kena pajak. Yang UMKM. Itu, Pak. Silakan. Bisa. Semoga terbantu, Pak. Oke, semua sudah beres ya. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini sampai di sini aja. Sudah lewat jam 9. Jika teman-teman mau tanya saya langsung lagi, Awan akan tersedia gratis di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan ingat teman-teman, di bulan Oktober nanti kita akan buka kelas baru program KPP ya, program konsultan pajak pinter. Ini khusus untuk para konsultan pajak yang sedang aktif ataupun tidak aktif, dan calon konsultan pajak atau seorang mahasiswa juga boleh. Nah, silakan pokoknya yang punya visi mau jadi konsultan pajak, mau berbisnis di konsultan pajak ya. Ini pertama dan satu-satunya teman-teman di Indonesia nih. Saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak akunting dengan metode digital KPP ya. Pelatihannya intensif selama 3 bulan, Oktober, November, Desember setiap minggu ya. Silakan teman-teman masuk ke www.programkpp.com ya. Di sana untuk daftar di sana, untuk tahu lebih detail di sana ya. Sampai jumpa teman-teman di kelas pertama Anda nanti. By the way, ini program terakhir ya teman-teman. Cuma ada 2 season PKPP ini, yang kemarin di bulan Juni 1 kali, sekarang Oktober 1 kali lagi. Ini kelas setelah bulan Juni sudah sukses, sekarang kelas Oktober akan kita mulai sebentar lagi. Dan ke depan nggak akan ada lagi kelas 3 bulan seperti ini. Jadi fokus cukup 2 season saja ya. Segera kontak ke programkpp.com buat teman-teman yang mau berbisnis di konsultan pajak. Kita akan belajar bisnis sama-sama. Oke, itu teman-temannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa semua. Mari. Terima kasih semua.